Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Timber Jaya Indonesia. Kali ini kita tetap membahas algoritma asimetrik RSA, cuman berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kita melakukan message confidentiality, artinya kita mengencrypt data dengan public key, kemudian mendekriptnya dengan private key. Mengapa kita memilih mengencrypt dengan public key dan mendekrip dengan private key? Karena kita pengen message kita hanya bisa dibaca oleh si pemilik private key. Karena pemilik private key seharusnya cuma satu, maka kita mengencryptnya dengan public key. Jadi waktu mendekrip menggunakan private key. Oke, sekarang kita lihat proses kebalikannya. Jadi kalau kita melakukan kriptografi dulu atau kita melakukan encryption dengan private key, kemudian kita mendekrip atau melakukan proses ya kebalikan dari yang tadi ya, encrypt, kita melakukan decrypt dengan public key, apa yang terjadi dan itu maksudnya bagaimana? Oke, kita lihat pembahasannya secara mendetail. Oke, kita mulai. Saya paste terlebih dahulu script yang saya punya. Oke, kita melakukan terlebih dahulu membaca key pair yang sudah kita simpan di episode sebelumnya. Jadi kita memiliki file key pair pem pkcs8 passphrase.bin. Ini isinya adalah key pair yang sudah kita ekspor dalam format PEM, PKCS8 dan diprotect dengan passphrase. Ya. Kemudian kita membacanya. Setelah itu kita import key pair tadi dengan memasukkan passphrase yang benar ke dalam variabel key pair. Variabel key pair ini sekarang berisi key pair dalam format yang bisa dipakai oleh baik Cryptodome, yaitu formatnya isinya modulus, eksponen public, eksponen private, P, key, dan U. Ya, jadi lengkap semuanya. Kemudian kita mengeluarkan public key-nya saja dengan key pair.public key, kita mempunyai variabel key yang isinya cuma public key. Oke, sekarang kita bisa melakukan enkripsi menggunakan private key. Nah, enkripsi menggunakan private key ini disebutnya adalah digital signature. Jadi kita import untuk signature menggunakan metode PKCS1 1.5. Nah, dalam metode digital signature, kita tidak bisa memasukkan datanya langsung. Kalau kita punya data, ini datanya to be signed, kita tidak bisa masukkan datanya langsung ke dalam proses signature. Tapi kita harus melakukan hashing terlebih dahulu. Jadi kita hash data kita dengan, ini contohnya SHA-256, kita mendapatkan nilai hashnya. Ya, ini nilai hash dari data atau message yang akan kita kirim. Nah, hashnya ini yang kita masukkan ke proses signature-nya. Kita melakukan signing dengan data yang kita masukkan adalah hasil digits-nya, menggunakan key pair-nya, artinya menggunakan private key dengan metode PKCS1 1.5. Oke, proses ini disebut dengan proses signature, signing. Nah, kita mendapatkan digital signature-nya seperti ini. Ini dalam format byte ya, campuran antara byte dan kode ASCII. Kemudian kalau kita coba lagi melakukan signature dengan data yang sama, jadi nilai digits yang sama dengan key pair yang sama dan metode yang sama, kita akan tetap sama mendapatkan data yang sama, mendapatkan signature yang sama, tidak ada perbedaan. Ini sedikit berbeda dengan waktu kita melakukan proses encryption. Saat kita melakukan proses encryption, setiap kali kita encrypt, baik itu dengan metode PKCS1
versi 1.5 atau PKCS 1 OAEP, kita akan selalu mendapatkan nilai data yang terenkriptnya berbeda-beda. Ya, meskipun key-nya sama, meskipun data yang dimasukkan sama. Kalau ini di PKCS 1.5 dalam proses signature signing, hasilnya akan selalu sama ya. Jadi saya melakukan 2 kali, hasilnya sama. Oke, di sisi penerimanya kita harus melakukan verify terhadap signature-nya. Jadi kita di sisi penerima, message-nya sama dengan yang message dikirimkan. Kemudian kita tetap melakukan hashing dengan hash yang sama, harusnya 256 SAA. Hasil hash-nya kita masukkan ke proses verify. Nah, di proses verify, selain nilai hash hasil kita hitung di lokal penerima kita masukkan, juga kita masukkan nilai signature yang dikirimkan dari pengirim. Kemudian kita melakukan proses dengan public key. Ya, kita melakukan decryption dengan public key, atau sebetulnya sih proses verify ya. Verify dengan public key. Kalau true, maka signature-nya benar, valid. Kalau false, artinya signature-nya salah. Oke, dalam proses ini signature-nya benar, valid. Nah, kalau signature-nya benar atau valid, ini ada 3 service atau 3 hal yang bisa kita buktikan. Yang pertama yaitu message-nya tidak berubah. Ya, jadi message yang diterima ini tidak berubah sama dengan message yang dikirim. Itu sama adalah proses message integrity. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui siapa pengirimnya, yaitu proof of origin. Siapa pengirim dari message-nya? Kalau nilai signature-nya valid, yaitu pemilik private key-nya. Karena cuma satu entity saja yang memiliki private key, ya seharusnya cuma satu entity saja yang memiliki private key, maka kita bisa memastikan bahwa data yang dikirimnya adalah dari si pemilik private key, karena key pair-nya sama nih, saling mendukung ya. Jadi di encrypt dengan private key, di decrypt atau di verify dengan public key, dan hasilnya cocok. Maka pasangannya adalah dari public key ini, pasangan private key-nya adalah si pengirim message-nya. Ini membuktikan proof of origin. Kemudian yang ketiga yaitu si pemilik key pair ini atau private key-nya tidak bisa menyangkal bahwa dia telah melakukan proses signing. Jadi orang lain kan tidak punya private key-nya. Maka kalau kita bisa membuktikan bahwa signature-nya betul, maka pasti si pemilik private key-nya yang melakukan proses signature, proses signing. Ya, jadi ada 3 hal yang kita bisa buktikan dengan RSA digital signature. Ya, kalau kita melakukan signature, yaitu message-nya tidak berubah, message integrity, kita tahu siapa pengirimnya, proof of origin, kemudian pengirimnya tidak bisa menyangkal, yaitu non-repudiation, ya, dia tidak bisa menyangkal. Ini 3 hal yang bisa kita buktikan kalau signature-nya valid. Oke, kita sekarang lanjut dengan metode yang lain. Kalau tadi PKCS 1.5, ada metode yang lain yaitu metode PKCS 1 PSS. Cara penggunaannya sama atau mirip dengan metode dari PKCS 1.5. Oke, saya paste. Jadi saya import lebih dahulu library-nya PSS, kemudian datanya sama, kemudian kita sama melakukan hashing terlebih dahulu. Setelah kita hash, kita mendapatkan nilai hash-nya kita masukkan ke proses signing, ya, menggunakan key pair, artinya menggunakan private key. Kemudian kita mendapatkan signature-nya. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan PKCS 1.5. Setiap kali kita melakukan proses signature, hasilnya akan berbeda.
Ya, nilai dari hasil atau nilai dari signature-nya akan berbeda-beda. Berbeda dengan PKCS 1.5 yang hasilnya akan selalu sama. Tapi jangan khawatir, meskipun ini berbeda, nanti saat di-verify tetap bisa di-verify dengan benar. Oke, saat memverify-nya sama seperti yang lalu-lalu, yaitu kita melakukan SAA terlebih dahulu, hashing, SAA 256, kemudian nilai SAA 256-nya yang kita lakukan lokal di penerima, kita masukkan ke proses verify dengan signature yang kita terima dari pengirim. Kita melakukan proses kriptografi menggunakan public key, kemudian akan di-compare oleh library. Kalau true, signature-nya valid. Kalau false, berarti signature-nya salah, tidak valid. Oke, dalam case ini signature-nya valid. Artinya sama seperti tadi, ada 3 hal. Kita bisa memastikan message integrity, kemudian proof of origin, dan yang ketiga non-repudiation. Ya, ini proses dari algoritma RSA yang kita melakukan enkripsi atau proses yang di awalnya menggunakan private key, kemudian kita melakukan dekripsi atau di proses verify-nya menggunakan public key. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jadi kita sudah membahas mengenai melakukan signature untuk mendapatkan digital signature dengan metode PKCS 1.5 dan juga PKCS 1 PSS. Cukup mudah, jadi sama seperti encryption. Jadi tidak ada banyak metode dan tidak ada banyak variabel yang perlu kita gunakan. Oke, dan kita sudah belajar bagaimana digital signature bisa melakukan 3 service. Ya, jadi kita sudah bisa mengetahui 4 service yang biasa digunakan di kriptografi. Di episode mendatang kita akan mengcombine dari service message confidentiality, message integrity, proof of origin, dan non-repudiation menjadi satu, ya. Jadi kita bisa mendapatkan suatu aplikasi kecil yang bisa kita pakai untuk sehari-harinya untuk membuktikan pengiriman atau penyimpanan dari suatu file dari pihak pertama kita kirimkan ke pihak kedua, kemudian kita bisa memverify siapa pemilik asli dari file tersebut, kemudian apakah file tersebut sudah dirubah, kemudian apakah file tersebut memang dikirimkan oleh si dia, pemilik aslinya, kemudian orang lain tidak bisa melihat file tersebut. Oke, silakan mengikuti di episode mendatang. Jangan lupa selalu ikutin channel YouTube PT Timah Jaya Indonesia. Terima kasih untuk sudah melihat episode kali ini. Salam.